Kota malaikat terbakar, tapi siapa yang memegang koreknya? Selamat datang di satu tingkat, di mana kita akan menyelam jauh ke dalam misteri, teori, dan klaim di balik kebakaran Los Angeles. Hey semuanya, apa kabar? Kali ini kita akan melakukan perjalanan panjang. Dan percaya atau tidak, kita akan membedah setiap sudut cerita ini. 5 teori besar akan kita bahas. Mulai dari yang terlihat ilmiah hingga yang terdengar seperti skrip film B. Tapi sebelum itu, mari kita mulai dengan sebuah pertanyaan. Mengapa kita begitu suka teori konspirasi? Ketika tragedi besar terjadi, terutama yang berskala masif seperti kebakaran di Los Angeles, manusia cenderung mencari makna yang lebih dalam. Bukan hanya karena kita ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi, tetapi juga karena secara psikologis kita merasa lebih nyaman ketika ada penjahat yang bisa kita tunjuk. Ini adalah bagian dari sifat dasar kita untuk memahami dunia yang seringkali kacau. Tapi, apakah kita selalu benar? Menurut survei yang dilakukan oleh Pew Research Center, lebih dari 50% warga Amerika percaya setidaknya pada satu teori konspirasi besar. Menariknya, angka ini melonjak setiap kali ada bencana besar seperti pandemi COVID-19, tragedi 9/15, atau kebakaran besar seperti yang kita bahas sekarang. Jadi apakah teori konspirasi ini hanya imajinasi liar atau ada sesuatu yang sebenarnya mereka ungkapkan? Mari kita mulai dengan teori pertama yang, jujur saja, lebih cocok untuk plot film cyberpunk, Smart City. Teori pertama yang akan kita bahas adalah sesuatu yang tampak modern dan menakutkan. Smart City. Menurut teori ini, kebakaran di Los Angeles sebenarnya adalah langkah awal untuk membangun kota pintar yang benar-benar baru. Dengan menghancurkan properti lama, pemerintah dan pengembang bisa memulai pembangunan dari nol, tanpa perlu menghadapi hambatan hukum seperti hak milik tanah atau konservasi bangunan tua. Beberapa pendukung teori ini bahkan menunjuk pada presentasi resmi tentang proyek kota pintar yang diadakan beberapa bulan sebelum kebakaran terjadi. Mereka mengklaim bahwa kebakaran ini terlalu kebetulan untuk dianggap murni bencana alam. Namun mari kita pikirkan logisnya. Sebuah proyek sebesar Smart City membutuhkan dukungan publik yang luas, dana miliaran dolar, dan perencanaan bertahun-tahun. Apakah masuk akal untuk menghancurkan sebagian kota hanya demi mengurangi proses birokrasi? Menurut Dr. Alicia Morgan, ahli urban planning, saya memahami mengapa orang mungkin menghubungkan kebakaran dengan agenda pembangunan. Tetapi kenyataannya, tidak ada bukti konkret bahwa kebakaran ini disengaja untuk membangun kota pintar. Sebagian besar kebakaran di California terkait dengan kondisi alam, bukan politik. Jadi jika pemerintah benar-benar menggunakan kebakaran untuk membangun Smart City, apakah kita juga akan melihat tanda-tanda coming soon di atas reruntuhan? Tapi tunggu dulu, bagaimana dengan teori bahwa teknologi futuristik lebih dari sekadar kota pintar? Ada yang bilang, kebakaran ini adalah uji coba senjata rahasia. Berikutnya, kita masuk ke wilayah teori konspirasi yang paling CV, Directed Energy Weapon atau DIW. Senjata ini digambarkan seperti sesuatu dari film Star Wars, sinar laser raksasa yang bisa menghancurkan target dari jauh tanpa meninggalkan jejak tradisional. Jadi apa kaitannya dengan kebakaran di Los Angeles? Mari kita gali. Beberapa video yang viral di media sosial menunjukkan cahaya aneh di langit saat kebakaran terjadi. Banyak yang percaya ini adalah bukti bahwa senjata energi terarah sedang digunakan. Katanya, kebakaran ini adalah uji coba teknologi rahasia, mungkin militer, atau bahkan hasil kolaborasi dengan kekuatan asing. Menurut Kolonel Richard Lawson, seorang pakar strategi militer, teknologi DIW memang nyata dan sedang dikembangkan oleh beberapa negara. Namun penggunaannya di area sipil, seperti Los Angeles hampir mustahil tanpa meninggalkan bukti forensik yang jelas. Namun mari kita tinjau fakta-fakta yang ada. Cahaya di langit itu kemungkinan adalah flare dari tim pemadam kebakaran atau bahkan pantulan dari satelit cuaca. Pohon-pohon yang tetap berdiri sementara bangunan terbakar
adalah fenomena biasa dalam kebakaran hutan karena pohon memiliki kadar air yang lebih tinggi daripada struktur buatan manusia. Jadi, jika kita benar-benar percaya teori ini, apa selanjutnya? UFO ikut membantu memadamkan api. Namun, kalau teori ini terasa terlalu futuristik, bagaimana dengan sesuatu yang lebih tradisional? Politisi sebagai dalangnya. Teori ketiga membawa kita kembali ke bumi, atau lebih tepatnya, ke ruang rapat para politikus. Ada yang percaya bahwa kebakaran ini adalah bagian dari rencana besar untuk memuluskan proyek rel kereta api cepat yang disebut-sebut didanai oleh China. Bagaimana teorinya berkembang? Pendukung teori ini mengklaim bahwa kebakaran sengaja dibuat untuk menghancurkan lahan yang akan digunakan sebagai jalur kereta api cepat. Bahkan ada klaim bahwa hidran air sengaja dimatikan untuk memperparah kebakaran. Tapi, tunggu dulu. Fakta menunjukkan bahwa proyek ini telah direncanakan bertahun-tahun sebelumnya. Dan jalurnya tidak secara langsung terkait dengan area yang terbakar. Menurut John Parker, seorang jurnalis investigasi, tuduhan bahwa kebakaran ini terkait dengan proyek rel kereta api adalah contoh dari teori konspirasi tanpa dasar yang sering muncul dalam situasi krisis. Ketika kita merasa kehilangan kendali, kita cenderung mencari narasi yang masuk akal, meskipun itu berarti menyalahkan pihak tertentu tanpa bukti, katanya. Jadi apakah kita harus mulai memeriksa setiap politisi untuk melihat apakah mereka membawa korek api di kantongnya? Jika teori ini terasa terlalu membumi, bagaimana dengan sesuatu yang bersifat ilahi? Ada yang bilang ini adalah hukuman Tuhan. Beberapa kelompok percaya bahwa kebakaran ini adalah bentuk azab Tuhan atas dosa-dosa manusia, terutama terkait kebijakan luar negeri Amerika yang mendukung Israel dalam konflik Palestina. Jadi apakah ini hukuman ilahi atau hanya cara manusia untuk mencari makna dalam tragedi? Keyakinan semacam ini sering muncul setelah bencana besar, namun menyalahkan Tuhan atau kekuatan supernatural atas tragedi bisa menjadi cara yang berbahaya untuk menghindari tanggung jawab. Sebagian besar ahli sepakat bahwa perubahan iklim dan kelalaian manusia adalah penyebab utama kebakaran seperti ini. Jadi jika ini benar azab ilahi, apakah kita harus mulai berdoa setiap kali ada peringatan kebakaran hutan? Namun, teori terakhir kita adalah yang paling absurd, tapi juga yang paling menghibur. Bagaimana jika semua ini terjadi karena Golden Globe Awards? Ini mungkin teori paling gila dari semuanya. Katanya kebakaran Los Angeles adalah karma karena pemenang Golden Globe tidak menyebut nama Tuhan dalam pidato mereka. Jadi Los Angeles dibakar sebagai peringatan? Rasanya Tuhan punya urusan yang lebih penting daripada menonton acara penghargaan, bukan? Kalau benar Tuhan marah karena Golden Globe, apakah itu berarti Oscar selanjutnya akan diadakan di bawah tanah? Setelah mengupas 5 teori ini, kita bisa melihat satu pola. Manusia suka mencari jawaban yang besar untuk tragedi besar. Namun seringkali penjelasan yang paling sederhana adalah yang benar. Kebakaran Los Angeles kemungkinan besar disebabkan oleh kombinasi perubahan iklim, kelalaian manusia, dan kondisi geografis. Bagaimana menurut kalian? Apakah ada teori yang kalian percaya? Atau mungkin kalian punya teori sendiri? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa like video ini, subscribe channel kami, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk konten-konten penuh misteri lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.